Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'da. Selamat pagi anak-anakku semuanya, terkhusus untuk kelas 10 IPS, 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Mudah-mudahan di pagi ini selalu sehat, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga di rumah. Semangat terus di dalam thalab ilmu meskipun dalam keadaan kita masa pandemi seperti ini dan KBM pun masih online. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan lanjutkan ini sedikit lagi materi yang tentunya akan kita tuntaskan pada bab yang pertama ini, yakni tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Ini kita di penghujung pertemuan yang terakhir untuk bab yang pertama ini, ya, kita akan masuk kepada manfaat, ya, ini fazilah ataupun manfaat dari yang kita pelajari selama ini tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Ya, ini Bapak akan sampaikan beberapa manfaatnya. Yang pertama, untuk manfaat perilaku kontrol diri. Nih anak-anak apa kira-kira tahu nggak? Ini manfaatnya apa saja? Nah, berdasarkan buku sumber yang masih sama ini, ya. Ini ada 5 poin manfaat dari kontrol diri. Selepas daripada itu, ya mungkin banyak manfaat yang lainnya. Hanya saja dirangkum dalam buku PA itu ada 5 saja manfaat dari perilaku kontrol diri. Yang pertama, terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, jadi orang yang mampu mengontrol diri, maka dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, sebab jika kita meluapkan amarah kita, nafsu kita, syahwat kita, tentunya akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, sehingga akan timbullah hukuman berupa dosa, ya, hukum dari Allah berupa dosa, macam itulah, ya. Kemudian next yang number 2, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Tentunya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya justru akan terhindar dari hal-hal yang membuat orang lain rugi ataupun diri kita yang rugi. Kemudian yang ketiga, orang yang mampu berperilaku mengontrol diri sendiri, maka terhindar dari sifat egois. Justru kadangkala orang-orang yang meluapkan nafsunya, syahwatnya, amarahnya, mereka adalah orang-orang yang kategori egois, ya, ingin menang sendiri. Oleh karena itu, ini adalah manfaat yang sangat indah, sangat luar biasa jika kita mampu melaksanakan dalam kehidupan kita ini perilaku kontrol diri. Yang keempat, orang yang mampu mengontrol diri, dia akan terhindar daripada sikap sombong. Ya, baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, al-kibru haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu al-kibru haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, yakni meremehkan manusia. Jadi kalau ingin tahu orang yang sombong, ya tadi itu kita kasih tahu, nggak mau dengar, gitu kan. Kita berikan nasihat juga diacuhkan. Dan kemudian meremehkan manusia, selalu menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya sendiri. Dia adalah orang-orang yang sombong. Hati-hati orang-orang yang sombong itu, ya, maka sudah memiliki sifat-sifat yang negatif yang akan membawa dampak negatif pula, baik untuk dirinya ataupun lingkungan tersebut, ya. Yang kelima, manfaat perilaku kontrol diri, yakni menyehatkan rohani. Orang yang mampu mengontrol dirinya sendiri, ya, maka dia akan memiliki rohani yang sehat. Tidak hanya tubuh yang sehat. Kalau olahraga kita, ya, jogging, kemudian kita melakukan hal-hal yang sifatnya fisik, ya mungkin itu fisiknya yang sehat, jasmani yang sehat. Tetapi kalau
kita mampu mengendalikan hawa nafsu, ya betul-betul mengendalikan, maka sesungguhnya rohani kita yang sehat, ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah manfaat perilaku prasangka baik, ya husnuzon. Apakah ada manfaatnya husnuzon? Ada tentunya. Maka di sini sekitar ada 4 poin. Ini manfaat ataupun bisa lebih sebetulnya dikembangkan kembali karena banyak hal-hal positif ketika kita atau seseorang mampu berprasangka baik pada orang lain. Yang pertama, terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain karena sikap tersebut dapat merusak hati. Orang yang mampu berhusnudzon ataupun berprasangka baik, maka dia akan terhindar dari apa? Dari kebalikannya. Ya, dari suudzon ataupun dari sikap iri, dengki, cemburu, macam itulah ya. Karena ternyata orang-orang yang suka iri, dengki itu sesungguhnya dapat merusak hati. Ya, ini hati kita harus dijaga ini, anak-anakku semuanya ya. Kemudian manfaat perilaku prasangka baik yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Orang yang selalu berhusnudzon pada orang lain, maka hatinya akan diberikan ketenangan. Ya, itu hampir sama karena orang yang husnudzon artinya kan dia itu berprasangka baik. Ya, tidak timbul sesuatu hal yang mengira-ngira hingga akhirnya ada iri, dengki, cemburu seperti itu. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikri tatma'innul qulub. Ya, ingatlah hanya dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hati kita akan jadi tentram. Ya, maka selayaknya bagi orang-orang yang selalu berburuk sangka pada orang lain, ingat harus berzikir kepada Allah Subhanahu, ingat kepada Allah. Ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang ketiga, selalu dapat berpikir positif. Ya betul. Ya, manfaat persangka baik adalah selalu berpikir positif. Positive thinking. Kenapa? Karena dia mampu menjaga hatinya, perasaannya, matanya, lidahnya dari prasangka-prasangka yang tidak baik. Nah, yang keempat, mudah bersaudara dengan yang lain. Ya, tentunya kalau kita berpikirnya baik terus kepada orang lain, maka kita akan menganggap semua orang lain itu baik. Nah, ini biasanya orang yang selalu menganggap orang lain itu baik, ya kadang-kadang ya selalu kena dizolimi sama orang begitu ya. Kemudian kena tipu, ya nggak jadi masalah, itu urusan masalah dosa ya urusan yang bersangkutan. Jika dia berdosa ya berbuat yang tidak baik, ya nanti juga akan kena hukuman dari Allah. Yang penting kepada siapapun kita harus berpikir positive thinking, berprasangka baik. Ya, jangan selalu berprasangka tidak baik kepada orang lain. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, untuk manfaat perilaku persaudaraan itu ada 3 poin. Ya, yang pertama, dapat memperbanyak teman dan saudara. Ya. Jadi orang yang berprasangka baik, orang yang berperilaku persaudaraan, ya, menjaga ukhuwah itu dapat memperbanyak teman dan saudara. Dapat memperbanyak teman dan saudara. Tentunya orang yang selalu menjaga perasaan orang lain, orang yang selalu menjaga hati orang lain, orang yang senantiasa menjaga baik jasmani ataupun rohani daripada orang lain, maka dia akan memiliki teman yang banyak, dia memiliki saudara yang banyak. Maka ini merupakan bagian daripada bentuk iman. Makanya tidak salah ketika baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma akhi yuhibbu ma li nafsih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna seseorang, iman seorang itu nggak sempurna ya sebelum dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kemudian manfaat yang kedua, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi. Orang yang senantiasa mengutamakan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Saudara itu tidak usah saudara saja. Selama mereka satu agama dengan kita, satu akidah dengan kita, ya, mereka muslim, maka mereka adalah saudara kita. Ya. Dan orang yang sudah masuk kategori keluarga kita, maka kita harus mempereratnya dengan ukhuwah Islamiyah.
ya, maka akan menjadi relasi atau hubungan yang lebih banyak lagi kepada yang lain. Yang ketiga, dapat mempererat jalinan kekeluargaan. Ya, orang yang memiliki tingkat kualitas menjaga ukhuwah Islamiyah dengan baik akan mempererat jalinan kekeluargaan. Nah, itulah sebaik-baik sifat terpuji yang harusnya dimiliki oleh setiap insan. Mudah-mudahan kita semua diberikan 3 perilaku oleh Allah Subhanahu wa taala, perilaku yang terpuji ini, yakni kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Ya, makanya harus semangat terus. Ya, kemudian kita akan rangkum ini, ya. Jadi kesimpulannya untuk bab yang pertama adalah intinya begini. Bab yang pertama yang kita bahas tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan, ya, intinya mengajak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, karena sebaik-baik orang beriman itu memiliki akhlak yang baik. Ya. Jadi bentuk keimanan, ya, yang kita miliki itu harus ditunaikan dalam akhlak yang baik. Tidak ada orang yang akhlaknya buruk kemudian ditanya apakah kamu beriman dan sebagainya. Mungkin dia beriman, tetapi hatinya kurang baik, hatinya rusak. Karena akhlak yang buruk itu dikarenakan hati yang buruk. Hati yang baik akan mengakibatkan akhlak yang baik. Ya, maka kita sebagai manusia tentunya harus memiliki hati yang baik dulu. Ya, utamakan hati kita, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kita itu harus mengetahuinya. Yang Allah perintahkan kita laksanakan, yang Allah larang ya kita tinggalkan. Begitupun sunnah baginda Rasulullah SAW. Apapun yang Rasulullah ajarkan, anjurkan, kita laksanakan. Apa yang Rasulullah larang, ya kita jangan laksanakan. Ya, dan 3 poin ini, kontrol diri, prasangka baik, persaudaraan, itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Tuh, jadi orang beriman itu akan taat kepada Allah. Taatilah Rasul. Ya, Muhammad SAW. Orang beriman akan taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, wa ulil amri minkum, dan taatilah siapa? Pemimpin di antara kalian. Ya, kalau di rumah ya seorang ayah pemimpin. Kalau ada kakaknya, kakaknya pemimpin. Ya, suami istri ya suaminya pemimpin. Ya, di lingkungan ada RT ya RT-nya pemimpin. Selama itu perbuatan baik, ikuti. Ya, makanya kata Baginda Ali atau Sayyidina Ali karramallahu, beliau mengatakan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Artinya selama itu tidak bentrok dengan hukum, laksanakan. Ya, tapi jika ada pemimpin yang ternyata membentrokkan dengan hukum, ya sudah jelas itu haram, tapi pemimpinnya mengatakan itu halalan thayyiban, maka kita tolak. Jika mampu, kita tolak dengan tangan kita. Enggak mampu dengan lisan kita, enggak mampu dengan hati kita, ya. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Sebentar lagi kita akan ada post-test setelah pertemuan ini. Mudah-mudahan semangat terus, sehat selalu. Ya, tugas hari ini seperti biasa rangkum lagi. Jangan malas untuk merangkum. Kita tidak tahu, ya, bisa jadi dengan tulisan kita Allah akan memberkahi pembelajaran ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Undur maqala wa la tangdur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.